Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Allah sendiri menyampaikan firman-Nya, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Berarti kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tahu firman Tuhan tidak pernah gugur dan firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti tergenapi atas hidup saya. Amin. Yes. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Kami ditolong Tuhan, kami disertai Tuhan, kami dibela Tuhan, kami dipelihara Tuhan. Sehingga kalau kami pun masih memiliki pergumulan, masalah yang ada di hadapan kami, kami tahu setiap masalah, pergumulan, pencobaan kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Sebab Allah setia dan sudah menyediakan jalan keluar bagi masing-masing kami. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, ya Abah. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun setiap kita berada, pemazmur pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi haleluya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Amin saudara. Kita tidak pernah ditinggalkan, sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, sekalipun ada rancangan orang jahat dalam kehidupan kita. Tapi jaminan firman Tuhan jelas, kita tidak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dan pribadi itu berkata, aku menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Dahulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan, berarti dampak orang hidup yang takut akan Tuhan, orang hidup benar, orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh karena Kristus, maka dampaknya bukan hanya untuk hidup orang tersebut, tapi untuk anak cucunya. Kenapa? Kok bisa dampaknya ke anak cucunya? Karena orang benar ini akan mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak cucunya. Maka selalu saya bilang, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang-orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, penting untuk mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya di bawah kita tentang nilai kebenaran. Makanya di gereja ada sekolah minggu, saudara dikasih dalam Tuhan. Walaupun beberapa orang beranggapan, sekolah minggu mah pelayanan yang biasa-biasa, yang terpenting tuh kita naik mimbar, singer, WL, yang dilihat orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini rahasia yang harus kita ketahui, bahwa generasi-generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang harus kita ajar, kita didik untuk hidup takut akan Tuhan. Karena generasi ini akan menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, sehingga melahirkan generasi-generasi selanjutnya di bawah mereka untuk hidup takut akan Tuhan.
Makanya pelayanan sekolah minggu itu juga sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan orang-orang yang tampil dilihat orang atau di depan mimbar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengajar anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan. Minimal kita mencontohkan. Kita menjadi teladan bagi anak cucu kita. Karena pemazmur bilang, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Berarti dampak berkat kepada hidup saudara yang takut akan Tuhan akan turun kepada anak cucu saudara dan saya. Berarti berkat Tuhan bukan hanya sampai di kita, tapi berkat Tuhan ada kepada keturunan-keturunan kita. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya kepada keturunan-keturunan saya. Hal yang sama juga berlaku. Kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, kita main okultisme, kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal. Itu bukan hanya dampaknya hancur buat hidup kita, tapi dampak yang sama juga akan turun kepada keturunan-keturunan kita. Iya kan? Jadi hati-hati sekali apa yang kita buat akan mempengaruhi apa yang ada pada kehidupan anak cucu kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi lihat ya, sampai selama-lamanya anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas disampaikan dalam Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Alkitab katakan begini, dengarlah aku firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, dari kandungan, dari rahim, dari belum lahir di dunia. Sampai kapan? Ayat selanjutnya bilang, sampai masa tuamu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan setiap kita. Mulai dari ketika Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita, sampai kepada masa tua saudara dan saya. Itu yang dikatakan pemazmur tadi. Iya kan? Pemazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Hal yang sama firman Tuhan ingatkan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Berarti tidak ada perubahan dalam pribadi Allah. Sekalipun manusia bisa berubah, dulu muda dan setelah menjadi tua, dulu belum lahir di dunia, sampai masa putih rambut, tidak ada perubahan dalam pribadi Allah. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Haleluya. Aku tetap dia. Tidak ada perubahan pada diriku, kata Allah. Engkau bertambah tua hai manusia, tapi aku tetap dia. Aku menjunjung engkau, aku membentuk engkau, aku mendukung engkau sebelum engkau lahir di dunia. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk 1, 2, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. No, sampai selama-lamanya. Dan terbukti itu akan terlihat dalam kehidupan anak cucu orang benar. Itu akan terlihat sampai masa putih rambut orang-orang benar. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap membela. Karena itu pastikan jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk keadaan apapun. Dalam peristiwa seperti apapun, tetap cari Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Karena berkatnya, anugerahnya, kasih setianya itu tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang membela dan menopang kami.
Sehingga sampai masa putih rambut kami tidak pernah ditinggalkan. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang mendukung, Tuhanlah yang membela kami. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka terima kuasa, mereka terima kesembuhan. Bahkan yang berbeban berat dan bersusah hati, biarlah Roh Kudus menghiburkan. Sehingga mereka tetap kuat dalam mereka mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.